Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang zakat secara umum, zakat mal ya. Sekarang kita masuki penjelasan tentang ahluz zakah. Mana ahluz zakah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja mereka? Mereka ada 8 golongan. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena zakat ini wahyu Allah, aturan Allah, maka siapa yang berhak menerima zakat juga Allah yang menetapkan. Bukan manusia, bukan penguasa, bukan ustaz, bukan tokoh masyarakat atau bukan kesepakatan orang, tapi wahyu Allah. Allah mewahyukan dalam surah At-Taubah ayat 60, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Kata Allah, hanyalah, innama itu disebut adatul hasr litakhsis, kata yang membatasi, hanya di luar golongan yang disebutkan setelah innama ini tidak berhak. Siapa yang tidak termasuk 8 golongan ini lalu dia menerima zakat, haram bagi dia. Hanyalah sedekah itu. Yang dimaksud sedekah di sini sedekah yang wajib, yaitu zakat. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Dan ini yang wajib yaitu zakat. Hanyalah zakat itu bagi pertama orang fakir, kedua orang miskin, ketiga amil. Amil itu yang mengurus zakat. Keempatnya orang yang dibujuk hati mereka, disebut mu'allaf. Yang kelimanya wa fir riqab, dalam hal riqab, pembebasan perbudakan. Yang keenamnya wal gharimin, orang yang gharim, punya banyak hutang tapi tidak mampu membayar. Terus wa fi sabilillah, dan yang ketujuhnya orang-orang yang sedang berada di jalan Allah. Dan yang terakhir wabnis sabil, ibnu sabil, orang yang sedang berada di perjalanan safar. Nah, kata Allah, fariidatan minallah, ini sebuah kewajiban bagi Allah. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha hakim. Allah menyatakan inilah sebaik-baik hukum dalam masalah zakat. Allah berfirman, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin. Jadi inilah sebaik-baik ketetapan dari Allah Azza wa Jalla ya. Nah, kita rinci sekarang ke 8 golongan ini siapa saja. Pertama plus kedua, fuqara dan masakin. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan menafkahi dirinya dan keluarganya. Baik untuk saat itu ataupun termasuk juga tidak memiliki penghasilan yang tetap. Oleh karena itulah maka mereka butuh bantuan untuk menafkahi dirinya dan keluarganya dari kelaparan dan kematian atas hal itu. Karena hal tersebut maka boleh diberikan zakat ya. Apa bedanya fakir dengan miskin? Kalau fakir orang yang tidak memiliki penghasilan yang tetap. Dia tidak memiliki pekerjaan. Ya, bekerjanya serabutan. Ada yang nyuruh. Dapat upah, bisa makan. Tak ada yang nyuruh bekerja, maka tidak ada makanan yang bisa dia dapatkan.
Dia kapan dapat rizkinya tidak tentu. Sekali dapat juga nggak seberapa. Maka itu fakir. Adapun miskin punya pekerjaan dan penghasilan yang tetap, tapi tidak mencukupi. Baik dia umpamanya pedagang asongan yang mungkin sehari bisa mencapai 20.000, 30 maksimal 50.000, sedangkan dia punya anak dan istri. Tentu saja tidak cukup 50.000 sehari. Ya, demikian juga umpamanya orang-orang yang pegawai level rendahan dengan gaji yang minim, mungkin di bawah UMR atau malah UMR tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok dia dan keluarganya. Maka itu miskin. Ya. Para ulama menyatakan fayu'tuna minaz zakah ma yakfihim wa 'ailatihim limuddatin sanatin kamilah hatta ya'tiya haula zakah marrah thaniyah. Boleh diberikan zakat kepada fuqara dan masakin dengan besaran yang mencukupi mereka, kebutuhan mereka dan keluarga mereka selama 1 tahun penuh. Sampai datang tahun berikutnya untuk zakat berikutnya. Sehingga walaupun mereka fakir miskin, seluruh kebutuhannya dalam setahun itu terpenuhi. Tahun depan sudah dapat zakat lagi. Begitu dan begitu. Itu idealnya. Termasuk orang fakir, orang miskin yang ingin menikah tapi tidak memiliki biaya. Biaya pernikahan dan biaya untuk menafkahi istrinya. Maka boleh diberikan zakat. Termasuk para tulabul ilm, para penuntut ilmu yang fakir. Untuk menuntut ilmu dia butuh biaya. Untuk makan, kadang untuk bayar, untuk membeli kitab-kitab yang dia butuhkan. Ya, maka dia boleh dikasih dari uang zakat. Adapun orang yang memiliki kecukupan untuk dia dan keluarganya, maka tidak boleh untuk diberi. Kalau dia menuntut, meminta, maka wajib dia dinasihati dan diberi peringatan bahwa itu haram bagi dia. Meminta padahal dia memiliki berkecukupan untuk makan dia dan keluarganya, maka itu sebuah dosa besar yang kelak akan menyebabkan dia hina di hadapan Allah di akhirat. Sebagaimana salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tazalu mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha azza wa jalla wa laysa fi wajhihi maz'atul lahm. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang selalu meminta sampai dia bertemu dengan Allah kelak dan wajahnya itu tidak memiliki kulit. Hanya tengkoraknya saja. Kulitnya dengan dagingnya tidak ada. Dan ini sebuah kehinaan di akhirat bagi orang seperti itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, menunjukkan tercelanya meminta padahal dia punya apa yang dia butuhkan dengan keluarganya di hari itu. Hanya ingin memperbanyak simpanan kekayaan. Dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil wal yastakthir." Siapa orang yang meminta kepada manusia dari harta mereka takatsuran, hanya untuk menambah kekayaan yang dimilikinya. Dia memiliki untuk kebutuhan dia dan keluarga, ya, setiap harinya mencukupi. Karena ada hasil, baik gaji ataupun dagang ataupun buruh, tetapi banyak job untuk dia, mencukupilah untuk keluarganya, untuk dia dan keluarganya sehari-hari. Tapi dia ingin lebih. Kalau ingin lebihnya dengan cara mencari pekerjaan lain yang layak, bagus. Ini mencarinya dengan cara meminta dari harta manusia. Man sa'alan nas amwalahum takatsura.
Siapa orang yang meminta kepada manusia dari harta mereka untuk memperbanyak kekayaan yang dimilikinya, fa innama yas'alu jamran, hanyalah dia itu meminta bara api neraka kelak di akhirat. Silakan mau sedikit mau banyak terserah, silakan minta sedikit atau banyak, dan itu menentukan sedikit atau banyaknya bara api neraka kelak di akhirat. Oleh karena itulah maka adanya ancaman bagi orang-orang yang meminta padahal tidak terdesak dalam desakan yang darurat, itu sebuah dosa. Taunya itu dosa karena diancam dengan azab pada hari kiamat nanti. Hadis pertama menyatakan nanti bertemu dengan Allah tanpa daging, tanpa kulit di wajahnya, berupa tengkoraknya saja. Dan itu adalah kehinaan. Dan di dalam hadis yang kedua, apa yang diminta itu akan berubah menjadi api neraka kelak. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna hadzal mal khadira hulwah, faman akhadahu bisakhawati nafsi burika lahu fihi, wa man akhadahu bi israfi nafsi lam yubarak lahu fihi, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba, wal yadul ulya khairu min al yadis sufla." Kata Nabi SAW, sesungguhnya harta ini hijau dan manis, menggiurkan gitu. Siapa orang yang mengambilnya sekedar untuk mencukupi kebutuhan dirinya, hanya itu, tidak berlebih, maka akan diberkati. Tapi siapa orang yang mengambil secara berlebih untuk dirinya, tidak akan diberkati, dan dia itu seperti orang yang makan tanpa kenyang dan tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, makanya tidak boleh meminta. Terlebih memintanya dari zakat yang bukan hak dia, maka itu diharamkan. Dan Allah akan memberikan kefakiran seumur hidupnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, beliau Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yaftahu 'abdun baba mas'alah illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Siapa orang yang membuka pintu meminta, dia meminta, berupaya meminta kepada orang, tapi tidak daruri, tapi tidak berkekurangan, dia sebenarnya cukup, hanya ingin nambah aja. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta kepada orang lain kecuali Allah akan bukakan bagi dia pintu kefakiran. Dia akan terjerumus ke dalam kefakiran dan kemiskinan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang hasan sahih kata Imam At-Tirmidzi. Oleh karena itulah maka tidak boleh meminta. Kalau umpamanya dia berkemampuan lalu dikasih ini zakat untukmu, tolak. Afwan, saya tidak berhak. Kalau saya mengambilnya berarti saya mengambil barang yang bukan hak saya untuk mengambilnya, ya, ditolak. Apabila seseorang meminta zakat kepada kita dan di dalam dirinya terlihat orang itu butuh betul, tapi kita tidak tahu bagaimana di rumahnya. Kadang-kadang kan ada orang yang di zaman sekarang banyak terbongkar, menyengaja berpenampilan seperti orang susah, berekspresi seperti orang tidak mampu, dengan memakai pakaian yang kumal, dekil, kucel, compang-camping, sendalnya dari jepit yang beda warna, yang satu hijau, yang satu merah, celana juga bolong-bolong, membawa karung, kemudian ditanya orang, dijawab dengan jawaban yang membuat orang sangat empati, minim gitu ya.
Tapi ternyata di rumahnya berbeda dengan kondisi ketika dia di jalan. Ada yang begitu? Ya ada. Nah, membuat kita waspada. Tapi apabila ada seorang yang kondisinya kelihatan butuh tapi majhulul hal. Keadaan yang sebenarnya kita tidak tahu. Apakah benar atau hanya acting? Apakah dia murni tidak punya atau sekedar berpura-pura, maka boleh memberikan kepada orang seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau disyaratkan orang itu, kalau dilihat secara fisik umpama memang kelihatan susah dan secara fisik dia tidak akan mampu bekerja keras. Karena sudah tua atau sakit atau cacat dan yang sejenisnya. Dan cacatnya benar-benar kelihatan, bukan cacat-cacatan yang dibuat-buat. Nabi SAW suatu saat melihat ada 2 orang laki-laki yang meminta kepadanya. Beliau memandang ke atas ke bawah bolak-balik kondisi orang itu. Beliau melihat orang itu kuat. Orang itu fisiknya kekar dan bisa sebenarnya bekerja sebagai kuli, sebagai buruh dan bisa menghasilkan uang. Ditolak oleh Nabi SAW. Tapi beliau memberikan nasihat, diberikan nasihat. Kata beliau, in syi'tuma a'taitukuma wala hadza fiha li ghanin wala li qawin muktasib. Kalau kamu mau, aku akan beri bagi kamu. Tapi tidak ada bagian dari zakat ini bagi orang yang berkemampuan dan bagi orang yang kuat untuk berusaha. Tapi kondisi saat itu seperti yang butuh, walaupun badannya kuat. Oleh Nabi, saya kasih kamu. Tapi sebenarnya ini tidak ada bagian bagi orang yang memiliki kemampuan, memiliki kecukupan, atau memiliki fisik yang kuat untuk berusaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam An-Nasai. Ya, jadi itulah 2 golongan pertama, yang fakir dengan yang miskin. Intinya dua-duanya tidak mampu, baik punya penghasilan tetap atau tidak. Yang tidak punya penghasilan tetap otomatis dia sengsara secara ekonomi, secara finansial. Yang punya penghasilan tetap gajinya minim, tidak mencukupi, maka boleh. Adapun orang yang memiliki kemampuan kecukupan, ya, maka tidak boleh dikasih karena dia bukan yang berhak untuk menerima zakat. Inilah golongan yang ke-1 dan ke-2, fakir dan miskin. Ketiga, amil. Maksud amil adalah orang yang mengurus zakat, baik mengambilnya, mengumpulkannya, ataupun membagikannya, yang ditunjuk oleh ulil amri, oleh pemerintah untuk mengutus hal itu. Di kita ada badan amil zakat. Dan di SK, ya. Dan pemerintah dalam meng-SK petugas fleksibel. Tidak harus RT ataupun RW. Sebab berisiko kalau RT dan RW nggak tahu hukum-hukum zakat. Karena kebodohan mereka tentang agama ini. Tapi Ustadz secara pribadi dan DKM bukan bagian dari ulil amri. Yang tidak berhak untuk mengelola zakat. Tapi mereka berilmu. Tahu hukum-hukum zakat. Bagusnya sih kerjasama. Ya. Ulama dilibatkan, ustadz dilibatkan untuk mengawasi operasional pengelolaan zakat secara syar'i. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah, apalagi ada manipulasi data atau ada pengkhianatan. Umpamanya data store dari warga, umpamanya ada 200 orang, 200 kali 3 kilo harusnya 600 kilo. Pas dilihat berasnya cuma ada 200 kilo, 2 kintal. Ini yang 4 kintal lagi kemana? Ternyata belok, ya. Ternyata diumpetin untuk pribadinya, keluarganya, dan koleganya.
Mungkin ada yang begitu, mungkin. Terlebih umpamanya pengurus zakat yang ditunjuk oleh RT RW itu sambil nagih zakat ke warga-warga sambil merokok di siang hari. Padahal itu Ramadan. Bagaimana orang bisa percaya? Ya enggak? Oleh karena itulah, maka harus ada pengawas yang faham tentang ilmu syar'i. Ini yang di SK oleh KUA atau oleh Kemenag, ya. Di SK ini petugas, ini petugas. Yang di SK dua-duanya. Ada tenaga kulinya untuk ngangkut-ngangkut, untuk pekerjaan fisiknya. Ada juga manajernya yang mengatur secara manajerial, operasional pengurusan zakat. Ada pengawas syar'inya. Lengkap sudah, ya. Maka tidak ada manipulasi, tidak ada kecurangan, tidak ada pengkhianatan, dan tidak ada penyimpangan karena kebodohan. Semuanya terhandle. Itu yang terbagus. Pemerintah meng-SK sebagai badan amil zakat dari berbagai unsur. Unsur pemerintahnya, unsur ustadznya, dan unsur para pemuda yang ngangkut-ngangkutnya, yang nimbangnya, yang segala macamnya. Pekerjaan fisiknya, ya. Itulah yang disebut dengan amil. Maka boleh amil ini diberi dari zakat sesuai dengan kadar pekerjaan mereka. Lebih berat, lebih banyak. Yang kerjanya nongkrong-nongkrong, cuma ngobrol, cuma ngomong begitu, kasih sedikit. Orang Sunda bilang lauk buruk milu mijah. Dia itu nggak berperan tapi ingin dapat bagian. Nggak mau bekerja, cuma duduk, ngawas gitu ya. Padahal pengawas ada. Yang ngawasnya 10 orang, yang kerjanya 5 orang. Ini pengawas 10 orang ngapain? Cuma ngobrol, nongkrong, ikut ngopi kalau sudah bukanya, ya. Maka itu tidak diperlukan. Harus selektif bahwa yang menjadi amil betul-betul yang dibutuhkan dan siap kerja, ya. Sekalipun amil ini kaya, sekalipun amil ini cukup, sekalipun amil ini melimpah, tapi dia bekerja, tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya kecuali dia, maka kasih. Kalau umpamanya dia itu menolak, saya mah sudah cukup, saya mau sumbang tenaga aja, ya boleh, itu jadi sedekah bagi dia. Adapun orang yang disuruh untuk menghantarkan zakat. Ini tolong zakat dari saya sekeluarga, setorkan ke sana, maka dia bukanlah amil. Kenapa? Karena dia wakil. Jadi taukil atau menyerahkan perwakilan itu berbeda dengan amil. Amil mah yang mengumpulkan, mengkoordinir semuanya, dikumpulkan, ditimbang, kemudian memisahkan ke karung-karung dan seterusnya, kemudian dibagikan ke fuqara dan masakin, ya. Tapi ada tapinya, kalau orang yang diwakil, yang menjadi wakil ini ingin dapat bagian, boleh dikasih upah, tapi bukan dari zakat. Dia dapat pahala sama dengan pahala orang yang zakatnya, sama dengan orang yang bersodakohnya, pahalanya sama. Jadi orang yang dititipi amanah sodakoh untuk dibagi-bagi, pahalanya sama dengan orang yang sodakoh itu. Dia tidak sodakoh karena mungkin tidak punya, atau punya tapi pas-pasan. Tapi dia menjadi wakil bagi orang sodakoh, dikumpulkan kemudian dibagikan. Dia dapat pahala sama dengan pahala orang yang sodakoh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-khazinul muslimul amin alladhi yunafidu au qala yu'ti ma amara bihi kamilan muwafiran tayyiban bihi nafsuh fayadfa'uhu ila alladhi umira bih ahadul mutasaddiqin. Seorang khazin itu penjaga harta sedekah, pengelola. Khazin yang muslim, yang amanah, yang melaksanakannya, melaksanakan pengelolaan dari sedekah atau zakat, ya. Yu'ti ma umira bihi kamilan muwafiran tayyiban bihi nafsuh.
Dia memberikan apa yang diamanahkan kepada dia secara sempurna. Thayyiban bihi nafsu, dan hatinya rela, senang. Karena yang dia buru adalah akhirat. Fayadfa'u ilal ladzi umira bih. Dia memberikan harta sedekahnya kepada orang-orang yang memang diperintahkan untuk diberi sedekah. Ahadul mutasaddiqin, orang ini termasuk salah satu orang yang dianggap bersedekah. Pahalanya sama dengan pahala orang yang sedekah. Inilah amil, golongan ketiga, boleh. Keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang hatinya dibujuk. Dan dibujuk ini ada beberapa macam, tidak hanya muslim, orang kafir pun boleh. Siapa saja? Pertama, du'afaul iman, orang yang lemah imannya, perlu dikuatkan. Salah satu yang bisa menguatkan imannya dikasih harta. Boleh itu dari zakat, agar dia tidak murtad kembali dari Islam. Kedua, orang yang dikhawatirkan kejahatannya. Kalau nggak dikasih, orang ini berbuat jahat. Kalau tidak diberi, orang ini bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan madarat kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau diberi, dia diam. Dia diberi bukan karena fakir, bukan karena miskin, tapi untuk keamanan dari gangguannya. Kalau nggak dikasih, orang ini ngamuk-ngamuk. Ini juga termasuk mu'allaf, ya. Nah, termasuk orang kafir yang sudah bimbang dengan kekafirannya. Sudah mulai ada simpati kepada umat Islam. Senang umat Islam itu sosialnya tinggi. Kepeduliannya tinggi. Ta'awun gotong royongnya luar biasa. Suka tuh. Ternyata dikasih, tambah lapang dadanya menerima Islam, lalu dia masuk Islam. Tadinya sebelum dikasih zakat dia masih kafir. Begitu dikasih, udahlah saya nggak mikir lagi, langsung masuk Islam bersyahadat. Itu adalah juga mu'allaf. Jadi mu'allaf ini ada 3 kategori. Pertama, orang Islam yang lemah iman, yang apabila tidak dikasih dikhawatirkan dia murtad dari Islam. Kasih. Kedua, orang kafir. Orang kafir yang apa? Orang kafir yang sudah simpati ke Islam, bimbang dengan kekafirannya. Maka dia dibujuk untuk masuk Islam. Begitu dikasih, masuk Islam. Atau tidak masuk Islam, tetapi begitu dikasih, dia ini menjadi corong dakwah kepada kawan-kawannya yang masih kafir. Umat Islam itu baik, ya. Mereka itu empatinya kepada sama sangat tinggi, kepedulian, perhatian, tidak memandang agama. Saya beda agama dikasih tuh. Akhirnya orang-orang kafir kawan-kawan dia jadi simpati, minimal tidak benci lagi ke Islam. Mau masuk Islam mau tidak urusan nanti, pokoknya dia mu'allaf. Hatinya dibujuk, ya. Adapun kalau setelah dikasih masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Minimalnya lebih simpati kepada Islam dan kaum muslimin. Kategori ketiga, orang kafir yang tidak simpati kepada umat Islam, malah benci, dan dia berencana ingin memprovokasi orang, menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Nah, lalu dikasih. Dengan dikasih, dia malu untuk berbuat jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Akhirnya dia diam. Dia nggak lagi berbuat jahat. Dikasih uang dari zakat atau apapun dari zakat untuk menghindarkan atau mencegah kejahatannya, maka itu termasuk di kalangan mu'allaf, ya. Inilah golongan yang keempat. Golongan yang kelima, ar-riqab. Yaitu mereka itu hamba sahaya mukatib. Mukatib itu hamba sahaya yang oleh tuannya diberikan persyaratan atau bikin perjanjian. Kalau kamu bisa menembus dirimu dengan uang sekian, kamu bebas. Maka hamba saya ini berhak memperoleh harta dari zakat sebesar yang dibutuhkannya.
Kamu kalau ngasih uang ke saya 50 juta kamu bebas. Kalau untuk zaman sekarang ya 50 juta rupiah, bukan real atau dolar. Hargamu 50 juta. Kalau kamu bebas coba bayar 50 juta kamu bebas. Maka kasih 50 juta. Kalau kasih umpama ini hamba saya berhak nih menerima zakat, dikasih 1 juta, tetap hamba saya tidak membebaskan dirinya dari perbudakan. Kalau zaman baheula ya, sekarang kan tidak ada perbudakan. Tapi andai suatu saat ada lagi perbudakan, aturan Islam tentang perbudakan berlaku sampai hari kiamat. Kalau perbudakan tidak ada ya alhamdulillah. Tapi perbudakan tidak dijamin hapus di dunia sampai kiamat. Sekarang tidak ada, mungkin suatu saat muncul lagi. Karena apa? Karena perbudakan lahir dari perang. Yang menang itu menguasai yang kalah. Yang kalah, yang mati ya sudah dikubur. Yang hidup menjadi tawanan. Kalau tawanan ini bisa menebus dirinya menjadi dibebaskan bisa. Kalau enggak jadi budak. Jadi hamba saya. Zaman baheula seperti itu. Ya. Oleh karena itulah maka Islam tetap aturan perbudakan itu tidak hilang. Karena tak mustahil suatu saat lahir lagi. Dan diatur oleh ajaran Islam. Maka di antara perbudakan ada yang bisa menebus dirinya kemudian bebas, maka boleh dia dikasih zakat. Atau boleh juga orang punya uang yang harus dizakati, zakatnya mencapai ratusan juta. Lalu dia membeli budak dengan uang zakat itu, kemudian budak itu dibebaskan. Atau membebaskan tawanan. Ada warga kita kaum muslimin yang ditawan oleh pihak musuh. Kemudian bisa bebas dengan menebus sekian, sejumlah uang. Maka boleh dibayar dari zakat untuk membebaskan itu karena ini masuk ke dalam umumnya riqab atau perbudakan. Ya, inilah golongan yang kelima. Golongan keenam. Gharimin. Gharimin ini artinya orang-orang yang memiliki hutang dan dia tidak mampu. Ada 2 jenis gharimin. Gharimin yang pertama adalah gharimin yang mulia. Siapa gharimin yang mulia ini? Orang yang berhutang untuk mendamaikan 2 kelompok yang berselisih atau memadamkan api fitnah yang apabila dibiarkan akan menimbulkan fitnah yang besar merugikan masyarakat luas. Seperti ada 2 kubu, 2 komunitas yang berseteru. Bisa timbul perang antara 2 kelompok. Tawuran, bisa menimbulkan korban. Yang tidak terlibat juga bisa menjadi sasaran, menjadi korban. Ya. Lalu ada orang yang menengahi. Kedua-duanya tidak mau untuk berdamai kecuali mendapatkan sejumlah uang. Saya mau berdamai dengan mereka. Ya. Asal mereka membayar sekian. Umpamanya katakanlah 100 juta. Kata yang sebagian lagi enak saja. Kamu yang harus bayar 100 juta. Saya lagi butuh. Kita datang menengahi. Bagaimana kalau saya kasih kamu 100 juta, kamu 100 juta tapi kalian berdamai. Mau kedua-duanya. Ya. Dia berhutang untuk itu. Dia tidak memiliki uang pribadi. Tapi demi kemaslahatan dia berhutang. Injam ke orang, nih kamu 100 juta, kamu 100 juta, aman, damai. Dia punya hutang 200 juta. Gharim. Maka boleh orang ini dikasih dari zakat sebanyak yang diperlukan untuk melunasi hutangnya akibat memadamkan api fitnah yang tadi dijelaskan. Ya. Disebutkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Qubaisah Al-Hilali radhiyallahu an. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dia ini termasuk orang yang mendamaikan 2 kubu yang berseteru dengan cara memberi sejumlah uang. Dia meminjam. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya tentang hal itu. Lalu Nabi berkata, aqim hatta ta'tiyana sadaqah fana'muru laka biha.
Kamu bangkit. Yuk, sampai datang sedekah kepada kita. Nanti akan aku perintahkan kamu untuk membayarkan dari uang sedekah ini. Kemudian Nabi bersabda, ya Qubaisah, innal mas'alah la tahillu illa li ahadi thalath. Hai Qubaisah, sesungguhnya meminta itu haram alias tidak halal. Tidak halal alias haram kecuali bagi salah satu di antara 3 golongan. Golongan yang pertama adalah rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Salah satu di antara 3 golongan ini adalah orang yang memikul beban untuk mendamaikan 2 kelompok yang berselisih. Dan cara mendamaikannya harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Maka halal bagi dia meminta sampai terpenuhi kebutuhannya. Lalu dia menahan diri lagi dari meminta-minta. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah gharim pertama yang mulia, ya. Gharim yang kedua adalah orang yang meminjam uang untuk kepentingan dirinya dan keluarganya yang sifatnya daruri. Tapi kemudian banyak karena ya tadi kebutuhannya ya melebihi dari penghasilannya. Penghasilannya 1 juta sebulan, kebutuhannya 2 juta sebulan. Ada istri, ada anak. Setiap bulan dia tekor 1 juta, pinjam sampai menumpuk 10-20 juta. Setelah setahun dia hutang 12 juta, ditagih terus. Dari mana? Dia untuk makan sehari-hari aja susah. Maka untuk kepentingan seperti itu dia termasuk gharim. Boleh dia dikasih dari zakat sampai hutangnya lunas. Kelemahan di kita kan, siapa yang gharim? Oh, saya berapa hutangnya? 20 juta. Nih 500 ribu. Ya enggak lunas, tetap saja dia itu gharim, ya enggak? Padahal dikasih itu untuk bisa bebas dari status gharimnya sehingga dia bukan mustahik zakat lagi. Uang zakatnya ada sebanyak 12 juta, tapi yang dikasih 500 ribu, nanti kan dibagi-bagi gitu. Oleh karena itu ini tidak fair dan tidak menjadi solusi. Oleh karena itulah maka orang yang gharim seperti ini ya. Adapun kalau gharim hutangnya itu bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tapi untuk gaya hidup. Dia nyicil KPR, dia nyicil mobil. Kemudian masa pandemi ini tidak bisa dia bayar. Tidak bisa dia store cicilannya. Karena apa? Karena gajinya kalau dia punya gaji dipotong menjadi 50%. Sehingga tidak bisa untuk membayar. Apakah dia gharim? Tidak. Dia bisa jual itu rumah. Bisa ngontrak. Dia bisa jual itu mobil. Bisa pakai angkot. Ya, berdasarkan hal itulah maka kalau berhutangnya untuk mengejar gaya hidup, maka tidak boleh diterima ini dari zakat. Dia bisa memiliki solusi tersendiri walaupun harus keluar dari gaya hidup yang dia inginkan. Kan memiliki mobil tidaklah wajib. Dia bisa pakai ojol. Dia bisa pakai umpamanya angkot. Dia bisa pakai transportasi umum, ya wayahna menderita dong, ya apa boleh buat, telat dong, ya perginya lebih pagi. Oleh karena itu untuk memenuhi gaya hidup dia maka tidak boleh dibayarkan dari zakat. Itulah yang keenam yaitu gharim, ya. Ketujuh, fi sabilillah. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah para mujahidin di jalan Allah dengan niat untuk meninggikan kalimah Allah. Bukan dengan niat asabiyah atau berperang untuk kepentingan golongan kelompok tanpa memandang agama. Untuk membela kehormatan dirinya tanpa memandang agama, maka itu bukanlah jihad fisabilillah. Tapi fisabilin nafsih.
di jalan yang sesuai dengan keinginan dirinya atau hawa nafsunya. Yang dimaksud jihad fi sabilillah adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Dia ingin ikut berperang tapi nggak punya bekal, nggak punya senjata, maka boleh dikasih dari zakat untuk membeli senjata yang dibutuhkan dan perbekalan yang diperlukan selama jihadnya, dan dibolehkan zakat untuk itu. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini musafir yang kehabisan bekal selama safarnya. Walaupun di rumahnya dia kaya, di kampung halamannya dia kaya raya, tapi dia sedang berada di luar kota, luar negeri, dan perbekalannya habis. Untuk ongkos pulang juga tidak ada, untuk makan selama di perjalanan juga kurang, tidak ada, tidak cukup, maka boleh dia dikasih dari uang zakat. Ya, inilah ke-8 asnaf atau golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan lanjut penjelasan zakat yang kedua, yaitu zakat diri, zakat fitrah, esok di gelombang dan waktu yang sama. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab, dan silakan Pak Muzain untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas penjelasan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi antum yang akan bertanya. Silakan bertanya kepada Ustaz, dan kami mohon pertanyaan lebih terfokus kepada pembahasan yang telah tadi disampaikan oleh Ustaz. Silakan menelpon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bu? Yati. Oh, silakan Bu Yati. Silakan Bu Yati. Ini Ustaz pernah minta ini Ustaz daun pandan ke tetangga. Itu termasuk meminta dosa enggak Ustaz? Itu aja Ustaz. Syukron jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta daun pandan ke tetangga. Pertanyaan Ibu, butuh apa tidak? Punya nggak daun pandan? Kalau tidak punya, kemudian membutuhkan, tapi Ibu punya uang, bilang aja ke tetangga, saya butuh daun pandan, boleh beli enggak? 2.000-an lah. 2.000 umpah 2 helai. Ya, kalau tahu nggak boleh, silakan saja petik sendiri, ambil gratis, nah, baru boleh ya. Kalau boleh petik dan dikasih, nggak apa-apa. Jadi selama barang yang kita minta itu pertama kita butuhkan, walaupun sesaat untuk masak gitu ya, agar wangi gitu, atau minta sirih untuk obat, kan sirih susah ya. Untuk ke pasar jauh, ke supermarket juga jauh gitu ya, apalagi di musim pandemi seperti itu. Tapi kemudian tetangga ada yang punya pohon sirih, bilang badai meser, atau saya mau beli daun sirih tadi untuk obat umpamanya. 5 lembar berapa? 50.000, boleh tawar. Masa 50.000, selembar 10.000. Tapi biasanya di kita ini sosialnya cukup tinggi, silakan saja ngambil, boleh ya. Pertama kalau itu butuh, yang kedua tidak punya, boleh ya. Meminta nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon. Ada? Halo. Silakan, yang telepon sudah masuk. Silakan yang akan bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui telepon di nomor 022 8686 2637. Sambil kita menunggu penelpon, kita bacakan dari pesan singkat Ustaz. Dari Ali di Buah Batu Bandung, bismillah. Mau memastikan untuk zakat perniagaan, apakah dihitung dari omset atau dari persediaan stok? Karena berbeda, stok adalah persediaan barang yang belum terjual, sedangkan omset adalah barang yang sudah terjual. Jazakallah. Iya, stok termasuk barang yang akan dijual, ya. Itu dihitung. Pokoknya kalau barang itu adalah barang untuk dijual, dihitung.
Kecuali kalau tidak untuk dijual seperti asetnya, tokonya, kendaraannya, etalasenya, kulkas, bagi tempat minuman dingin ada berapa kulkas yang harganya mungkin puluhan juta. Itu mah aset tidak dihitung. Adapun omset termasuk stok barang ya, itu dihitung ya. Kita angkat telepon yang masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana Bapak? Saya Denny di Bandung, Ustaz. Silakan Pak Denny di Bandung. Agak keras Pak Denny. Ya, Ustaz, bagaimana menyikapi tentang pembayaran zakat fitrah di daerah saya itu harus ijab kabul, Ustaz. Iya, Baik, terus? bisa dipahami? Iya. Bisa dipahami, Ustaz? Iya. Bisa dipahami. Jazakumullah khair, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perlukah ijab kabul di dalam zakat? Umpamanya dengan mengatakan saya serahkan zakat atas nama saya dan keluarga sebanyak masing-masing 3 kilo, jumlah total 18 kilo untuk 6 orang lillahi ta'ala. Lalu oleh si amil dikabul. Dikabul itu dijawab dengan menyatakan saya terima titipan zakat fitrah dari Pak Fulan dan keluarganya sebanyak 18 kilogram untuk 6 orang lillahi ta'ala. Itu ya. Itu tidaklah diwajibkan, tidak diharuskan. Dan zakat tetap sah tanpa ijab kabul seperti itu. Ya, Allah yang menilai, Allah yang menerima atau tidaknya sesuatu. Dan yang diterima dan yang tidak itu tergantung pertama niat. Apakah lillah atau linnas? Karena Allah atau karena manusia? Yang kedua juga tentang apakah tata caranya memenuhi atau sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan ataukah tidak, ya, baik jumlahnya, bentuknya ataupun penyalurannya. Adapun ijab kabul tidak disyaratkan. Berdasarkan hal itu maka tidak perlu adanya ijab kabul seperti itu. Cukup ini zakat dari saya untuk 6 orang sekeluarga berarti berjumlah 18 orang. Sudah pulang saja, didata ya didata. Untuk pendataan yang dibutuhkan oleh pihak amil ya. Nah, jadi tidak perlu adanya ijab kabul. Wallahu a'lam. Nah, syukuran Ustaz jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kusnadi di Perbatasan. Pak Kusnadi, silakan Pak Kusnadi. Ustaz, gimana dengan begini misalnya, ada seseorang yang dapat penghasilannya itu, kalau ada yang nyuruh dia dapat rezeki, kalau tidak ada nihil nggak dapat. Nah, ketika orang tersebut rame, ada yang nyuruh, kemudian bisa menyimpan untuk seminggu makan atau dua minggu makan, apakah orang tersebut haram menerima zakat? Misalnya Ustaz ya. Terima kasih, jazakallahu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, barakallahu fiik Pak Kusnadi. Kalau ada orang yang dapat umpamanya dia nggak punya pekerjaan tetap, kerjanya serabutan, tapi pas menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, di akhir Ramadan dia punya banyak job, sehingga untuk Lebaran dia bukan hanya mencukupi, tapi juga bisa punya simpatan sampai seminggu yang akan datang. Nanti setelah seminggu dia akan kerja lagi, mencari pekerjaan lagi. Berarti saat waktu-waktu diwajibkannya zakat fitrah gitu ya, zakat fitrah, dibagikannya zakat, saat itu dia bukan mustahik. Saat itu dia baru menjadi mustahik setelah simpanannya habis dan belum memiliki job lagi. Maka barulah dia, kalau saat itu ada pembagian zakat baik mal ataupun fitrah, maka dia berhak. Pada saat dia sudah tidak memiliki apa-apa.
Tapi ketika memiliki simpanan yang banyak itu karena jobnya banyak, saat itu dibagikan zakat, maka saat itu dia bukan mustahik. Jadi mustahik atau tidaknya seseorang dilihat dari saat ketika zakat itu dibagikan. Jangankan yang serabutan seperti pengusaha besar saja, sekarang ini umpamanya jaya, mungkin beberapa bulan kemudian bangkrut dan menjadi miskin, fakir, dan bisa menjadi mustahik zakat dadakan. Umpamanya dia ini memiliki proyek berjumlah miliaran, wah banyak. Ternyata pas harus berakhirnya proyek itu dia belum selesai, masih lama. Apa yang terjadi? Akhirnya dia kena penalti. Dia hukum denda. Kemudian dicabut izin proyek untuk dia, ya, didenda. Dia punya banyak hutang juga. Akhirnya disita semua kekayaan. Bangkrut seketika. Atau para pemborong. Pemborong ketika dapat job borongan kerja, bisa mobilnya bisa beli 10 dalam kurun waktu seperti itu. Setelah umpamanya kerjaannya selesai, tidak dapat job apa-apa lagi, semuanya dijualin sampai semuanya habis, belum dapat job juga. Menjadi fakir, menjadi miskin. Ya, banyak yang seperti itu. Ketika ada proyek, mobil langsung garasi itu penuh sampai keluar. Tapi ketika selesai itu job, kemudian tidak dapat lagi proyek yang lain, maka satu demi satu mobilnya hilang semua, perabotannya juga hilang semua. Tiba-tiba saja dipasang plang di rumahnya, dijual. Ada yang begitu? Ada. Nah, jadi ketika dia banyak uang lalu dibagikan zakat, maka dia bukan mustahik zakat. Tapi ketika dia sudah bangkrut dan sudah jatuh fakir atau miskin lalu ada pembagian zakat, maka dia termasuk mustahik zakat, ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat dulu, Ustaz. Ada pertanyaan dari Abu Fatih di Depok. Afwan Ustaz, di lingkungan Anda diamanahkan sebagai amil. Yang Anda tanyakan satu, apa hukumnya membagikan zakat fitrah secara asal-asalan, bukan ke fakir atau miskin? Dan yang kedua, berapa besaran zakat yang harus diserahkan ke para mustahik itu? Jazakallah khair. Iya, barakallahu fiik. Membagikan zakat secara asal-asalan, pokoknya terbagilah baik berhak atau tidak, ya keliru, salah. Kalau salah sasaran ya, dan salah sasaran itu karena kelalaian. Si amil, maka amil menanggung dosanya. Tidak amanah dia. Amanah syar'iyah, bukan amanah sosial. Secara sosial sudah dibagi ke semua. Tapi secara syar'i dia tidak amanah. Secara syar'i dia keliru. Secara syar'i dia salah. Ya. Nah, maka dia berdosa, tidak boleh seperti itu. Yang kedua, bagaimana caranya? Inilah butuh kerjasama dengan RT RW. RT RW punya data mustahik. Siapa yang fakir, siapa yang miskin, dilihat dari pekerjaan, dilihat dari kondisi ekonomi harian warganya. Tahu warga saya RT kan paling sekian puluh atau 100 kakak lah gitu ya. Satu RW mungkin 400 kakak gitu. Biasanya nggak lebih dari 500 kakak. Nah itu satu RW terdiri dari beberapa RT ya. Itu ada data masing-masing RT. Setiap RT harus tahu kondisi warganya ya. Dan dia harus objektif, tidak boleh subjektif. Nah ini mah semua saudaranya masuk mustahik. Padahal cukup gitu, itu tidak boleh. Itu khianat syar'i, walaupun tidak khianat secara sosial karena terbagikan semuanya, ya. Tapi secara syar'i dia khianat, memasukkan koleganya, keluarganya, orang-orang dekatnya sebagai mustahik, padahal berkecukupan, berkemampuan. Maka dosa si RT-nya, dosa si RW-nya yang mengetahui hal itu dan membiarkannya, ya. Jadi punya data, umpamanya begini. Jumlah mustahik di RW dia ada 200 kakak. Kita lihat jumlah beras yang ada, berapa kuintal atau berapa kilo. Umpamanya 1 ton beras yang terkumpul. Jumlah kakak ada 100 kakak yang berhak menerima zakat.
Nah, hitung kakak ini per jiwa. Karena satu kakak ada yang 2 jiwa, ada yang 5 jiwa, ada yang 10 jiwa. Jangan diratakan. Yang 2 jiwa dapat 10 kilo, yang 10 jiwa juga dapat 10 kilo. Tidak adil itu. Karena kebutuhannya berbeda ya. Maka hitung per jiwa. Umpamanya 100 kakak itu total jenderal 500 jiwa. 500 jiwa nih. Si berasnya ada 1 ton. 1 ton aja bagi 500. Berarti 1 jiwanya 2 kilo. Nah, 1 kakak yang 2 orang dapat 4 kilo. 1 kakak yang 10 orang dapat 20 kilo. Karena dihitung kebutuhan per jiwa. Ya, kalau nanti yang 2 jiwa protes, kok saya dapat 4 kilo, yang itu dapat 20 kilo, padahal sama-sama keluarga. Bilang itu mah 10 orang, kamu mah cuma 2 orang. Dihitung per jiwa. Maka itu akan adil ya, insya Allah. Tidak akan ada yang protes, dan apabila ada yang protes kita bisa menjelaskan secara realistis keadaannya begitu. Kamu 4 kilo itu karena 2 orang suami istri saja, pengantin baru ya, masih pengangguran. Itu sudah anaknya 8 ya. Istrinya sama suaminya udah sepuh juga, nggak ada pekerjaan. Ya wajar kalau berbeda karena kebutuhannya berbeda ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Satu lagi ke pesan singkat dari Nia di Cianjur. Mau tanya, hukumnya memberi zakat kepada keluarga terdekat yaitu seorang kakek yang non muslim sah tidak Ustaz? Iya, pertama kalau ke keluarga yang muslim itu bukan hanya sah dan bukan hanya boleh, tapi juga bagus. Karena Nabi SAW menyatakan as-sadaqatu 'alal faqir sadaqah wa 'ala dzawir rahim sadaqah wasillah. Sedekah ke orang fakir hanya sedekah. Adapun sedekah ke kerabat ada 2 nilai, yaitu sedekah dan juga silaturahmi. Hadis ini sahih riwayat Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah serta Al-Hakim. Jadi kalau umpamanya kakek tersebut muslim maka dan fakir miskin, maka bukan hanya boleh tapi bagus memberi sedekah atau zakat ya. Adapun zakat boleh nggak diberikan kepada orang kafir? Tidak boleh, kecuali orang kafir tersebut mu'allaf. Mu'alaf itu yang sedang dibujuk hatinya untuk masuk Islam, atau yang tadi ya, orang kafir itu jahat ke kita sebagai kaum muslimin, jahat sekali. Tapi kalau diberi zakat dia berhenti dari kejahatannya. Walaupun tidak diharapkan masuk Islam, tapi minimal dia tidak berbuat jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Maka boleh kalau dia mu'alaf ya. Tapi kalau orang kafirnya sang kakek tidak termasuk mu'alaf seperti itu, tidak boleh memberikan zakat kepada kakek yang seperti itu. Adapun hadiah atau hibah boleh. Nabi SAW berdampingan, bertetangga dengan orang Yahudi, suka saling ngasih hadiah dan menerima hadiah dengan orang Yahudi. Kalau hadiah hibah boleh kepada orang kafir, kepada kakek. Tapi kalau uang dari zakat maka tidak boleh ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafruddin. Syarifuddin, Cimahi ya. Silakan Pak Syarifuddin. Ini saya mau tanyakan Pak tentang doa penerima zakat atau doa yang memberikan zakat. Soalnya di kampung-kampung dahulu itu kalau memberi zakat lama, jadi baca doa apa itu Pak? Saya dengar dari Al-Quran itu memang ada ketentuan dalam syariat Islam itu Pak Ustaz. Iya. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Syarifuddin di Cimahi, barakallahu fiik. Adapun orang yang berzakat tidak ada doa apapun. Adapun si amil yang menerima titipan zakat ada doa. Berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta-harta mereka sebagai zakat.
untuk mensucikan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka. Wassalli alaihim, dan doakan mereka. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu menenangkan mereka. Itu Al-Quranul Karim. Ya, jadi didoakan oleh orang yang menerima titipan zakat untuk disalurkan oleh amil. Kalau si muzaki wajib memberikan zakat, si amil wajib mendoakannya. Terus bagaimana praktek doa Nabi SAW dan para sahabat? Simple. Tidak seperti sekarang. Ayo kita doa dulu, angkat tangan, keduanya dipimpin oleh si amil, ya enggak? Lama, dan itu yang membuat wegah. Aduh, mau ngasih zakat itu wegah ya, lama doanya, diseremonialkan, ya. Adapun Nabi SAW tidak, ya. Beliau mengamalkan ayat ini dengan bersolawat kepada orang itu, sallallahu alaik, ya, atau menyatakan Allahumma sholli ala fulan, ya. Kalau dia sendirian, Allahumma sholli ala fulan, ya Allah berikan sholawat kepada si fulan. Kalau umpamanya dia si fulan datang dengan bawa zakat untuk keluarganya, disebut Allahumma ala ali fulan, ya Allah berikan limpahkan salat kepada keluarga si fulan. Itu doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan diperintahkan kepada amil untuk melakukannya. Bukan berdoa dengan doa yang panjang yang dikarang-karang. Isi doanya luar biasa bagusnya. Jadi kata mereka itu, apa salahnya ini doa bagus? Kita bilang, salahnya ini adalah doa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang dicontohkan oleh Nabi tidak dipakai, yuk akhirnya kita memakai doa yang dikarang oleh orang. Padahal agama ini disuruh mengikuti contoh siapa? Contoh dari Nabi SAW. Sebagus apapun doa karangan orang, tak akan mungkin melebihi contoh bagusnya contoh Nabi SAW. Berkata Rasulullah SAW, fa inna khairal hadi hadi Muhammadin SAW. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, walaupun simpel, ya. Simple begitu, itu jauh lebih baik daripada luar biasa lengkap dan bagus tapi karangan orang. Para sahabat menyatakan, ya, bahwa al-iqtisad bis sunnah khairun, ya, minal ijtihadi fil bid'ah. Simple dalam mengamalkan sunnah jauh lebih baik daripada berlebih-lebihan dalam mengamalkan bid'ah. Dan ini banyak contohnya, umpamanya ketika sholat jenazah nih. Di dalam sholat jenazah cuma 1 rakaat, bukan 1 rakaat, cuma berdiri tapi 4 kali takbir. Takbir pertama membaca apa? Takbir pertama itu membaca Fatihah plus surat, tidak ada iftitah. Takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi SAW. Takbir ketiga baru berdoa untuk si mayit. Takbir keempat baru berdoa untuk semuanya. Sudah. Setelah itu sudah kuburkan. Simpel nggak? Simpel. Lengkap nggak? Lengkap. Tapi orang banyak lebay, menambah-nambah. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Si imam mengangkat tangan lagi, berdoa lagi. Dengan doa yang lebih panjang daripada sholat jenazahnya, ya. Itu doa tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dengan menambah doa pada, kalau mereka bilang, apa salahnya mendoakan si mayit? Salahnya adalah lebay dalam berdoa. Dalam melaksanakan contoh dari Nabi. Seolah-olah doa dari Nabi, contoh dari Nabi kurang sempurna, kurang naon, kurang banyak. Maka saya tambah. Nah, seolah-olah begitu. Seolah-olah apa yang dilakukan lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ini juga begitu. Mendoakan orang yang berzakat, ya, itu harus. Tapi bagaimana lafaz doanya, ikuti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ya. Nabi hanya bersolawat kepada orang itu atas perintah Allah. Washolli alaihim inna sholataka sakan lahum. Bersolawatlah kamu atas dirinya, atas diri orang yang zakat, karena solawatmu itu menenteramkan hati mereka. Cukup. Ketika Nabi SAW menerima titipan zakat, Allahumma sholli alaik atau sallallahu alaik. Ketika ada orang yang menerima datang, Allahumma sholli ala fulan. Ketika ya Rasulullah ini saya dengan keluarga, Allahumma sholli ala ali fulan. Hanya itu, tidak lebih dari itu, ya.
Itulah yang harus dilakukan oleh amil. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Alamsyah. Pak Alamsyah. Betul. Silakan Pak Alamsyah. Ustaz, Ana mau menanyakan mengenai upah, hak dan jumlah upah yang boleh diambil oleh amil zakat yang tidak ada perwakilan dari pemerintah. Berapa besar mereka boleh mengambilnya? Baik yang bentuk beras ataupun hanya bentuk uang. Ya. Dan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alamsyah di Cimahi ya. Yang di SK oleh pemerintah sedikit, mungkin hanya 3, 4, maksimal 5 orang. Tapi pengelolaan zakat nggak bisa ditangani oleh 5 orang. Kalau banyak ya, kalau di kita, kalau RW lain, RW biasa ya mungkin hanya sekintal 2 kintal. Mungkin oleh 5 orang, oleh 4 orang, 3 orang juga cukup ya. Tapi kalau umpama tontonan, seperti di kita tontonan, nggak bisa hanya 5 orang. Harus mungkin 10 orang dengan pemuda yang tenaganya kuat-kuat. Harus nggak nimbang, ngangkut ini, ngangkut itu. Ciwe ya. Tapi yang di SK mungkin cuma 3 orang atau 4 orang. SK itu sekedar formalitas. Tapi secara syar'i mereka yang tidak di SK juga termasuk amil. Ya. Berapa banyaknya bagian amil tergantung seberapa berat. Seberapa berat pekerjaan. Ya, kalau umpamanya pekerjaannya enteng cuma 1-2 kintal ya amil jangan seabrek, pokoknya 1 kintal untuk amil, 1 kintal dibagikan. Itu mah rampok ya, bukan amil ya. Nah, sekarang begini, lihat seberapa berat pekerjaannya, maka tentukan oleh ketua yang bertanggung jawab, bekerja sama dengan semua unsur yang terlibat. Ya, musyawarah. Ada ustadznya di sana, ada RT RW-nya di sana ya. Nah, kemudian kita tetapkan, lihat pekerjaannya begitu berat, kasih lebih. Begitu ringan enteng cukup sekian saja. Terus kebutuhan dia juga seperti itu ya. Oleh karena itu diserahkan kepada ijtihad dari orang yang berwenang di dalam kepanitiaan panitia zakat tersebut. Ya, dengan tidak mencederai ya hati para mustahiqin. Jangan sampai bagian amil mengambil jatah sebagian besar mustahiq. Amil itu bisa mencapai umpamanya 50 kilo. Tapi para mustahik paling hanya 10 kilo, hanya maksimal 15 kilo. Para anunya lebih banyak, anggota keluarganya lebih banyak daripada si amil. Tidak mencederai rasa keprihatinan kaum muslimin yang berhak menerima zakat. Jadi tidak ada ketetapan dari syariat, ya baik Quran ataupun hadis tentang berapa banyak bagian dari masing-masing asnaf termasuk juga amil, tapi diserahkan kepada ijtihad dari para panitia dengan melihat situasi kondisi yang ada dan pekurat ringannya pekerjaan amil tanpa mencederai kondisi hati kaum muslimin di saat seperti ini. Demikian Pak Alamsyah, wallahu a'lam bishawab. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat satu lagi penelpon. Terakhir ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adi di Bandung. Di Bandung. Adi di Bandung. Silakan Adi. Ya. Mau tanya nasihat juga. Kita kan kalau meminta kan memang tidak boleh nih ya. Apa? Tapi kalau misalnya kalau meminta kita tidak boleh. Nah, kasusnya kita mau memberi. Nah, sama teman gitu. Cuman sekarang ini kan lagi ngetren setelah kita memberi sama teman tuh diposting di sosial media gitu. Nah, sama si pemberi apa si peminta? Si yang diberi? Sama yang diberi. Sama yang diberi. Ya, yang diberi terus diposting, terima kasih sudah mengirimkan ini gitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa apakah boleh gitu kita
meminta kepada yang kita beri itu untuk tidak diposting di sosial media gitu. Mohon nasihatnya, Pak. Iya. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Taib, boleh kita meminta kepada orang yang diberi, ya. Jangan diberitahukan kepada siapapun atau jangan dipublikasikan bahwa saya ngasih apapun ke kamu. Bukan apa-apa, tapi dalam rangka ya tidak inginlah kebaikannya diketahui oleh orang. Untuk menjaga keikhlasan, ya. Adapun kalau umpama dia saya kan tahadduts bin ni'mah. Boleh, tapi jangan di-expose siapa pemberinya. Terima kasih kepada hamba Allah yang baik boleh tanpa disebut nama kita di sana, ya. Terima kasih umpamanya kepada seseorang yang membantu saya dalam kesulitan ini. Tidak disebut namanya. Sehingga tetap selamat, ya, dan dia bisa bertahadduts bin ni'mah, ya. Jadi selama itu tidak merusak citra atau nama baik kita atau tidak merusak niat kita, keikhlasan kita, maka boleh dia memposting tanpa menyebut nama kita, ya. Dan itu bagus-bagus saja. Tidak apa-apa. Cukup dengan mengatakan tolong ya jangan diberitahukan kepada siapapun bahwa saya memberi ini kepadamu. Bukan karena ingin banyak nanti orang minta ke saya, bukan. Saya siap saja sih, stok banyak kok gitu. Tapi untuk menjaga keikhlasan saya, maka itu dibolehkan. Cukup meminta demikian saja kepada orang yang diberi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan satu lagi penanya dari telepon, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari Helmi di Cicadas, Ustaz. Silakan Pak Helmi. Ustaz ingin bertanya, bagaimana dengan orang yang termasuk ke dalam lebih dari satu kategori gitu, Ustaz? Jadi dia miskin, dia punya utang, dia juga ikut kerja diambil zakat gitu. Bagaimana itu pembagiannya? Yang kedua, kadang-kadang kalau misalnya zakat fitrah, itu suka ada surat dari kelurahan atau kecamatan meminta bagian, Ustaz. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Ya, pertama kalau seorang itu berstatus ganda, dia fakir, dia miskin, dia amil, dia gharim, terus apalagi dia juga mujahid gitu ya, atau dia ibnu sabil. Apakah dapat berlipat? Tidak berlipat, ya. Mana saya yang paling dominan dari statusnya diberi sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itulah kalau umpamanya dia memiliki hutang yang cukup besar, berikan yang bisa mencukupi memenuhi hutangnya, membuat dia terbebas dari hutangnya, lunas gitu ya. Paling begitu. Jadi ambil bagian yang maksimal, berikan bagian yang maksimal untuk dia. Tidak menjadi berlipat ya. Kalau umpamanya dari statusnya sebagai fakir sekian, sebagai gharim sekian, sebagai amil sekian, jadi dapat sekian kali lipat. Enggak. Ya. Jadi sesuai saja dengan apa yang dia butuhkan berdasarkan budget yang ada dari harta zakat tersebut. Nah, itu pertama. Yang kedua apa? Surat dari kelurahan. Ada surat dari atas ya. Dari kelurahan, dari kecamatan, dari bupati atau wali kota atau gubernur sampai ke presiden. Dapat jatah ya, dimintai zakat untuk apa? Pertama ya, bahwa ini wewenang ulil amri ya. Dan ulil amri menetapkan berdasarkan kepentingan yang didasarkan kepada yang tidak keluar dari koridor syariat.
Kalau memang ketetapan ulil amri demikian ya kita kasih. Adapun penggunanya untuk apa-apa kalau sesuai dengan ketetapan syariat nanti oleh mereka dibagi-bagi lagi kepada beberapa pihak fakir miskin yang tidak terjangkau oleh badan amil zakat dimanapun. Umpamanya sampai ke pusat, oleh pusat dikirim ke daerah-daerah terpencil yang memang di sana mustahiqin, muslimin atau mu'allaf. Kemudian yaitu tidak terhandle, tidak tercover oleh badan-badan amil zakat yang ada di kota-kota atau di desa-desa. Karena ini pelosok banget. Ya berhak, boleh ya. Nah, kalau penggunaannya seperti itu. Dan itu urusan mereka. Mereka menetapkan demikian berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Adapun kalau nanti disalahgunakan oleh mereka itu dosa mereka. Yang jelas kita husnudzon bahwa persentase yang kita setor ke atas itu untuk kemaslahatan bersama yang tidak keluar dari koridor syariat. Salah satunya tadi mungkin ya, ada pihak-pihak mustahik tertentu yang tidak tercover, terhandle oleh badan amil zakat yang ada. Itu di pelosok-pelosok. Dikirim oleh pemerintah ke sana, iya. Adapun realitanya oleh mereka dibagi-bagi untuk bagi mereka sendiri, padahal mereka kaya raya, atau dijual kemudian uangnya dipakai dalam jumlah yang besar, atau ditumpuk berasnya di gudang sampai membusuk, sampai bulukan gitu, sampai keluar apa namanya? Binatang kutu-kutu kayak gitu, itu dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka. Kita husnudzon bahwa mereka meminta sekian persen itu untuk kepentingan-kepentingan yang memang menjadi tanggung jawab mereka. Dari zakat harus disalurkan ke daerah tertentu yang tidak tercover ya mungkin, ya. Itu urusan mereka. Yang jelas itu aturan mereka berdasarkan kemaslahatan yang tidak keluar dari koridor syariat. Oke, kita kasih. Ya, adapun nanti mereka menyalahgunakan itu untuk kepentingan pribadi atau golongan, yaitu tanggung jawab mereka. Ya sudah ya, sampai sini aja. Insya Allah kita akan sambung besok di waktu yang dan gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.